Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Majid dari Prodi PAI kelas A5, yang dimana saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila dalam Lintasan Sejarah, yang mana matkul tersebut diampu oleh Bapak Bahrul Munib, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan Islam. Baik, langsung saja untuk tidak berlama-lama, untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dinamakan sejarah. Sejarah yaitu kejadian atau peristiwa yang dimana peristiwa tersebut terjadi sebelum sebelum hari H, sebelum kejadian itu. Sejarah Pancasila. Sip. Baik, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Baik, lanjut ke pembahasan, yang dimana pembahasannya di sini menjadi isi dari sebuah makanan, yaitu pembahasannya sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sudah jelas-jelas bahwa Pancasila di sini menjadi dasar negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi bangsa yang sedang berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan. Pada masa itu Indonesia itu berjuang mati-matian untuk memperoleh kemerdekaan, yang mana banyak pahlawan telah berguguran demi memerdekakan satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Awal mula perumusan Pancasila dimulai pada masa penduduk Jepang, tepatnya ketika Jepang membentuk BPUPKI, yang mana BPUPKI tersendiri yaitu memiliki arti atau kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Masa kita ingin merdeka akan tetapi tidak ada persiapan terlebih dahulu, kan anggapannya itu hanya sebuah wacana sahaja begitu. Ya, di antara pahlawan yang membentuk tersebut untuk membentuk kemerdekaan Indonesia, yaitu ada usulan dari Muhammad Yamin, ada Supomo, kemudian ada Soekarno, yang mana ketiga tokoh tersebut menyampaikan pemikirannya dalam sidang tersebut, artinya dalam pembentukan Pancasila. Ya. Pahlawan pertama yang menyampaikan gagasannya yaitu adalah Muhammad Yamin, yang mana Muhammad Yamin ini menyampaikan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945. Ia mengajukan 5 asas, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Muhammad Yamin sendiri, asas tersebut sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan kepada gagasan yang kedua, yaitu diusulkan oleh tokoh berikutnya, yaitu Supomo, yang mana Supomo di sini mengemukakan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Ia menekankan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan tanpa memandang perbedaan. Bagi Supomo, negara harus berdiri di atas semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian gagasan yang terakhir yaitu pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi momen
di mana momen tersebut penting bagi kita semua, terkhusus warga Indonesia, yang mana hal tersebut atau kejadian tersebut pada tanggal 1 Juni 1945 di sini seringkali atau kerap kali kita sebut dengan lahirnya Pancasila, yaitu 5 dasar negara Indonesia, yang berisi tentang kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan Indonesia, dan ketuhanan. Ia menyebut 5 dasar itu dengan nama Pancasila. Soekarno juga menyampaikan alternatif dengan menyederhanakannya menjadi Trisila, bahkan Eka Sila dengan gotong royong sebagai intinya. Setelah setelah terjadinya usulan ketiga tokoh tersebut, BPUPKI membentuk Panitia 9, yang mana Panitia 9 tersebut untuk merumuskan dasar negara secara lebih konkret. Panitia ini berisikan 9 anggota, yaitu diantaranya Bapak Soekarno sendiri, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, dan Wahid Hasim. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun, rumusan dalam Piagam Jakarta tidak bertahan lama. Kenapa? Karena menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia bagian timur. Mereka menilai bahwa sila pertama hanya mengakomodasi sebagian golongan. Maka demi menanggulangi konflik tersebut, maka sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan penetapan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, lahirlah dasar negara yang sah secara hukum dan konstitusional. Pancasila kemudian menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang membimbing arah pembangunan nasional. Sejarah lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa ideologi ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah, kompromi, dan semangat kebersamaan yang mencerminkan nilai demokrasi. Dengan memahami sejarah lahirnya Pancasila, kita dapat melihat bahwa dasar negara ini memiliki legitimasi yang kuat, yang mana kuat tersebut baik secara historis, filosofis, maupun politis. Pancasila bukan hanya sekedar teks dalam konstitusi, melainkan ruh yang menjiwai perjalanan bangsa, yang mana Pancasila tersebut bersifat universal sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Lahirnya Pancasila melalui proses panjang menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk merumuskan ideologi sendiri tanpa harus meniru bangsa lain. Kemudian perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diawali dengan pembentukan BPUPKI, yang mana BPUPKI di sini terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk oleh Jepang supaya menarik simpati bangsa Indonesia di tengah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara. Dalam sidang ini, sejumlah tokoh bangsa diberi kesempatan untuk menyampaikan usulannya. Selanjutnya pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara, yang mana dasar negara tersebut menyatakan
ia mengajukan 5 asas, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Peran Pancasila pada era Orde Lama juga terlihat dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang mana Soekarno mengedepankan prinsip bebas aktif yang sejalan dengan semangat internasionalisme. Indonesia berusaha menjadi pemimpin negara-negara berkembang dengan menggagas gerakan non-blok. Kemudian memasuki era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang mana Pancasila ini kembali mendapatkan peran sentral sebagai ideologi negara. Pemerintah menjadikan Pancasila sebagai alat untuk membangun stabilitas politik dan ekonomi melalui kebijakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemudian dilanjutkan peran Pancasila pada era Orde Baru, tidak lepas dari upaya pemerintah menjaga integrasi bangsa. Di sisi lain, pemerintah menggunakan Pancasila untuk membatasi ruang gerak oposisi politik. Hal ini menimbulkan kritik bahwa Pancasila dipolitisasi untuk melanggengkan kekuasaan. Pada masa akhir Orde Baru, terjadi krisis multidimensi yang mengguncang legitimasi pemerintah. Pancasila yang sebelumnya dijadikan alat indoktrinasi dianggap kehilangan makna substansinya. Peran era reformasi. Pancasila sempat mengalami krisis eksistensi karena kurang diperhatikan dalam kebijakan pendidikan dan politik. Banyak kalangan menilai bahwa euforia demokrasi menyebabkan nilai-nilai Pancasila terabaikan. Namun krisis ini justru membuka kesadaran baru bahwa Pancasila tidak boleh ditinggalkan. Jika Pancasila ditinggalkan, maka ya kemungkinan besar tidak ada Pancasila di negara ini. Kan begitu. Kembali ke pendidikan Pancasila dalam kurikulum, lembaga seperti BPIP dibentuk untuk memperkuat pengajian dan pengalaman Pancasila. Upaya ini menjadi bukti bahwa Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan global. Peran Pancasila kembali ditegaskan sebagai fondasi bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi bangsa? Karena Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Relevansi Pancasila juga terlihat dalam bidang politik. Di era demokrasi modern, banyak negara menghadapi krisis karena konflik politik. Pancasila menawarkan jalan musyawarah dan mufakat yang menekankan kebersamaan. Dalam bidang ekonomi, globalisasi menghadirkan tantangan ketidakadilan akibat sistem kapitalisme global. Pancasila melalui sila kelima menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mendorong agar pembangunan ekonomi tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu, akan tetapi merata. Ya, dalam artian tidak pilih kasih ya, bagi semua, untuk semua, satu untuk semua begitu. Pancasila juga relevan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah ancaman global disintegrasi. Globalisasi sering muncul identitas internasional yang dapat mengerus nasionalisme. Di bidang sosial dan budaya, globalisasi membawa arus budaya populer yang seringkali bertentangan dengan nilai lokal. Relevansi Pancasila juga terlihat dalam bidang hukum dan keadilan, yang mana globalisasi sering membawa pengaruh hukum internasional yang tidak selalu sesuai dengan nilai bangsa. Pancasila menjadi dasar agar hukum di Indonesia tetap berlandaskan keadilan sosial. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemaparan yang telah saya sebutkan tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki posisi yang sangat penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia. Sejak awal lahirnya
Sejak awal lahirnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, akan tetapi juga ideologi yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya pribadi. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dari awal mula saya berpresentasi sampai di detik ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.